A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sekali-kali tidak. Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas. Apabila mereka melihat dirinya serba cukup, sungguh, hanya kepada Tuhanmu lah tempatmu kembali. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Seorang hamba ketika melaksanakan sholat, bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran, petunjuk dari Allah, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka, yaitu ubun-ubun yang mendustakan dan durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah penuh siksa sebagai penyiksa orang-orang yang berdosa. Sekali-sekali tidak. Jangan kau patuh kepadanya, dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Alaq ayat 1 dengan sampai 19. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan roh Jibril alaihissalam dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Surat Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 5. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agamanya sampai datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu seorang rasul dari Allah, Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, yaitu Al-Quran. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus dan benar, dan tidaklah terpecah belah orang ahli kitab, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Padahal mereka hanya diperintah untuk menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itu adalah agama yang lurus dan benar. Sungguh, orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang yang musyrik akan masuk neraka, ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya, dan selama-lamanya mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk. Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga ad-din yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya
selama-lamanya. Allah tidak ridho terhadap mereka dan mereka pun tidak ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi mereka orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Surat Al-Baqarah ayat 1-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, apakah yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu bumi yang menyampaikan berita, keresungnya Tuhanmu telah memerintahkannya demikian itu padanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan atas perbuatannya. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Barang siapa yang mengerjakan kejahatannya sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Surat Al-Zalzalah ayat 1-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah, dan kuda yang memercikkan bunga api dengan pukulan kuku-kukunya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi, sehingga menerbangkan debu lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya, dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan, mengakui keingkarannya, dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kuburnya dikeluarkan dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan? Sungguh Tuhan mereka pada hari itu Maha mengetahui terhadap mereka. Surat Al-Adiyat ayat 1-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka apakah orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan dan menyenangkan. Dan apabila orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Surat Al-Qari'ah ayat 1-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat dari perbuatan itu. Kemudian sekali-sekali tidak, kelak kamu akan mengetahuinya. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahim. Kemudian kamu akan melihat, kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari ini tentang kenikmatan yang megah di dunia. Surat At-Takasur ayat 1-8. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Syair para malaikat. Arti cinta suci bagiku. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang wanita yang memberikan kecantikan raga adalah sebuah kepalsuan yang semu, dan seorang wanita yang memberikan kecantikan jiwa adalah sebuah keindahan dengan
Semua kecantikan itu dapat kita pahami hanya dengan hati yang tak kasat mata letaknya dalam sanubari. Setiap laki-laki muda akan mengenang cinta pertamanya dan berusaha untuk menangkap kembali momen-momen di saat itu. Setiap kenangan yang akan mengubah lubuk hatinya dan membuatnya menjadi bahagia, walaupun itu seluruhnya adalah kepahitan dan kesengsaraan. Seorang ibu adalah satu-satunya wanita yang mengajarkan aku untuk memuja kecantikan jiwa dengan contoh kecantikan yang semu dan yang mengungkapkan pada rahasia cinta dengan kasih sayangnya. Ibu selalu mengatakan kepadaku bahwa kekasih sejati itu pasti akan selalu mengarah, membuat dan membawa pasangannya menuju kebaikan serta kebenaran hakiki milik Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memasuki surga cinta yang suci dan kebahagiaan oleh manisnya cinta dari kehidupanku yang kosong dan sekarat, dengan melihat kekasihku bagaikan pilar cahaya sehingga aku dapat memahami arti kehidupan. Kekasih palsu pasti akan selalu mengarahkan, membuat dan membawa pasangannya menuju keburukan serta hawa nafsu yang hakiki milik sang iblis untuk menusukku pada pedang tajamnya. Ujungnya berkilauan sehingga dapat membutakan mataku dari depan atau belakang, sehingga memaksakan aku untuk keluar dari surga cintaku dengan melanggar peraturan Tuhan. Bertahun-tahun aku telah meninggalkan semua hal dari mimpi-mimpi indahku. Semua kenangan yang menyakitkan telah terpaku di dalam tubuhku, seperti sayap-sayap yang tak kasat mata yang mengisi kalbuku dengan kepedihan dan membawa semua air mata jauh ke dasar lautan terdalam bersama cintaku. Apakah sekarang maupun akan datang yang kita rasakan sama halnya dengan seperti bayi yang menicikkan air susu ibunya yang penuh dengan kehangatan dan kasih sayang? Keburukan, kepalsuan, pengkhianatan dan kebohongan membuat hidup seorang manusia merasa hampa, dan kehampaan itu membuatnya merasa riang dengan tingkah lakunya atas pembenaran dirinya. Dia yang menipu, dia mengatakan orang menipunya. Orang yang tertipu, dia menganggap dirinya benar tidak menipu. Karena itulah cinta setan. Banyak sekali mereka yang mati seperti mayat beku yang berjalan disebabkan hati dan jiwa mereka telah banyak mati oleh keburukan, kepalsuan, dan pengkhianatan, kebohongan yang mereka buat sendiri, daripada mereka yang hidup seperti lahir ke dunia. Maka yang mati seperti mayat beku yang berjalan di dunia ini adalah makhluk yang paling menyedihkan. Di bawah sinar matahari, hingga tanpa disadari mereka telah tercabik-cabik oleh nafsu dan ego, adalah dua kenyataan yang sangat dasar dan menghancurkan dari dalam yang ada pada dirinya, membuat mereka menjadi ketagihan. Cintamu penuh kepalsuan, cintamu kepura-puraan, cintamu adalah nafsu, cintamu adalah keinginan yang berlebihan, cintamu hanya ingin membuat orang tunduk kepadamu, cintamu hanya kekayaan, cintamu hanya kemewahan, cintamu hanya pengkhianatan, cintamu hanya kepalsuan. Kau yang menipu, kau mengatakan orang menipu. Aku yang berkorban, kau mengatakan dirimu berkorban. Kau tidak ada pengorbanan sama sekali. Aku yang berkorban, baik jiwa, raga, materi, hatiku
sakit sekali, karena kau hianati, karena kau bohongi aku, karena pengkhianatanmu, karena kebohonganmu, karena kepalsuanmu, maka aku menjadi seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melihat siapa yang benar dan siapa yang salah, dapat melihat siapa yang mencintai karenanya dan siapa yang mencintai setan. Ingat, kau akan dihinakan oleh dirimu sendiri. Kau akan dicampakkan dari satu laki-laki ke laki-laki lainnya nanti. Kau akan dihinakan oleh mereka. Kau akan mengingat dulu waktu itu yang menjadi keindahan bagimu. Tapi kau tidak sabar. Kau lebih baik mengkhianati. Kau lebih baik memalsukan. Kau lebih baik berpura-pura daripada mencintai dengan hati yang suci dan sesungguhnya. Terima kasih telah menyakiti diriku. Terima kasih telah mencaci maki diriku. Terima kasih telah membenci diriku. Terima kasih telah memusuhiku. Terima kasih telah mengkhianatiku. Terima kasih juga untuk cinta pura-puramu. Terima kasih juga tentang pengorbananku. Dari A sampai Z telah korbankan diriku, jiwaku, hatiku,